Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Kita akan mempelajari tentang sifat koligatif suatu larutan. Ya, ini gambaran-gambaran partikel, ya. Kemudian berubah menjadi fase-fase penguapan. Dan sini merupakan yang kita pelajari adalah juga larutan non-elektrolit maupun elektrolit. Apa yang dipelajari tentang sifat koligatif yaitu kenaikan titik didih larutannya dengan lambang delta Tb. Nah, ini rumusnya delta Tb sama dengan mkb atau delta Tb 1000 per Pg mR Kb. Kemudian kenaikan titik didih sama dengan titik didih suatu pelarut ditambah dengan kenaikan titik didihnya. Nah, ini adalah delta Tf, yaitu tentang penurunan titik beku. Ya, rumusnya mkf sama dengan kenaikan didih, hanya simbolnya berbeda. Jadi penurunan titik beku sama dengan titik beku larutan dikurang delta Tf. Kita belajar juga dengan penurunan tekanan uap delta P, yaitu mol fraksi ya, larutan ya di zat larut dikalikan dengan P0. Kemudian ya penurunan tekanan uap murni dikurang tekanan uap larutan. Sedangkan tekanan uap larutan, mol fraksi dari pelarut dikalikan dengan tekanan uap murni. Selanjutnya tekanan osmotik dengan lambang P ya, MRT Gm per Mr 1000 per V kali RT. Nah, inilah yang ruang lingkup yang kita pelajari. Kemudian kita akan mempelajari grafik perubahan fase ya, yaitu hubungan antara tekanan dengan temperatur. Ini adalah untuk tekanan. Nah, ini bentuk kurvanya dari air ya, kurva pelarut yaitu air. Kurvanya seperti ini. Kemudian ini adalah daerah cair ya, kemudian di sini daerah padatan, dan yang di bawah adalah gas. Kemudian apabila kita menarik satu atmosfer, kita tarik gas mendatar dan memotong pada kurva. Nah, di sini adalah 0 derajat, yaitu perubahan yang dimaksud perubahan cair ke padat atau air membeku atau pembekuan air mencair, itu pada suhu 0 derajat. Kemudian di sini perubahan fase cair ke gas. Nah, di sini antara perubahan pada titik didih ya, air. Nah, sedangkan ini adalah kurva yang titik-titik ini, kurva dari larutan. Lebih rendah jadi ya. Nah, kita tarik juga satu atmosfer, kemudian terjadi titik potong di sini. Nah, di sini tentunya adalah suhunya di bawah 0 derajat, jadi -1. Kemudian untuk didihnya atau perubahan cair ke gasnya itu di atas 100. Ya, jadi ini titik-titiknya di sini merupakan delta F, penurunan titik beku. Dan di sini adalah kenaikan titik didih. Nah, inilah gambaran grafik perubahan fase antara tekanan dan suhu. Kemudian kita pelajari sifat koligatif larutan. Yang dimaksud sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada banyaknya partikel atau konsentrasi zat terlarut dan tidak bergantung pada sifat dari partikel zat tersebut. Apabila jumlah partikel dua jenis zat sama, maka sifat koligatifnya akan sama. Ya, apabila jumlah partikelnya sama. Contoh, natrium klorida
konsentrasi 0,1, HCl 0,1, sama-sama elektrolit ini ya. NaOH 0, sedangkan sini non elektrolit 0,2 glukosa. Nah, jadi masing-masing ini akan mempunyai sifat koligatif yang sama karena jumlah partikelnya akan sama. Sekarang kita belajar tentang penurunan tekanan uap. Kita mempunyai molekul air atau H2O. Kemudian di sini adalah molekul air ditambah molekul gula jadi larutan. Maka tekanan uap air dibanding dengan tekanan uap larutan di sini, tekanan uap larutan akan lebih kecil daripada tekanan uap air. Ya, ini gambarannya. Kemudian penurunan tekanan uapnya. Di sini tekanan uap air dikurang dengan tekanan uap larutan. Jadi penurunan tekanan uap larutannya adalah mol fraksi zat terlarutnya ya, mol fraksinya, kemudian kali P tekanan uap larutnya. Tahu tekanan uap larutan sama dengan mol fraksi zat pelarut kali P tekanan uap murni ya. Jadi beda ya delta P dengan P larutan. Nah, selanjutnya contoh soal 18 gram glukosa ya, mR 180, kemudian airnya 180, mR 18. Jika tekanan uap jenuh pada suhu 25 derajat, tentukan tekanan uap larutan dan tentukan penurunan tekanan uap. Terbahas. Tentunya glukosa kita jadikan mol 0,1 dan airnya juga di sini ada 10 mol ya di bagian R-nya. Nah, kemudian kita cari mol fraksi dari air, itu mol fraksi air, molnya air dibagi mol total. Mol total itu mol air ditambah mol glukosanya ya. Jadi kalau dihitung di sini mol fraksi glukosanya adalah 1/101 dan mol fraksi air adalah 100/101. Tekanan larutan ya, uap larutan di sini mol fraksi air dikalikan dengan tekanan uap air murni ya. Jadi 100/101. Ini adalah mol fraksi dari air nih. Kali 30 tekanan uapnya murni jadi 29,7. Kemudian kalau penurunan tekanan uapnya mol fraksi dari gula kali P0, kemudian 1/101 ini mol fraksi dari glukosa. Kenaikan titik didih ya, ini molekul air, ini molekul larutan. Jadi titik didih air akan lebih kecil daripada titik didih larutan. Kenaikan titik didih larutan delta TB ya dirumuskan bahwa kenaikan titik didih larutan itu titik didih larutan dikurang ya titik didih air ya, jadi kenaikan titik didihnya jadi larutan lebih tinggi ya. Nah, ini rumus kenaikan titik didih 1000/P GmR Kb non elektrolit, sedangkan ini adalah rumus untuk elektrolit lemah ya. Ini ada derajat ionisasi, ini jumlah ion. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh soalnya. 6 gram urea jadi non elektrolit ya, zatnya mR 60 dilarutkan 500 gram air. Tentukan kenaikan titik didih larutan. Tentukan titik didih larutan urea. Kita bahas yang A ya. Delta TB 1000 P GmR Kb. Di sini P adalah di sini berat pelarutnya air 500. Ini berat zatnya, ini mR-nya, kemudian ini Kb. Jadi kalau dihitung hasilnya 0104. Nah, kemudian titik didih larutannya sama saja titik didih air ditambah delta TB.
100, titik mendidih air itu pada 100 tambah delta TB 100,104. Nomor 2, 5,85 gram natrium klorida. Ini adalah zat elektrolit ya. Dilarutkan 500 gram air, Kb-nya 0,52. Berapa kenaikan titik didihnya? Kita bahas. Kita akan hitung jumlah ionnya. Natrium klorida dalam larutan terpecah menjadi ion. Ya, satu ion, jadi ada 2 ion. Ini rumusnya, kalikan N. Ini untuk elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Ya, dikalikan jumlah ion. Nah, ini kita masukkan harganya. Jadi setelah kita hitung, ya, jadi delta TB-nya 0,208. Ya, jadi kenaikan titik didihnya 0,208 derajat Celcius. Selanjutnya penurunan titik beku. Titik beku air lebih besar daripada atau lebih tinggi daripada titik beku larutan. Nah, penurunan titik beku delta TF, ini rumusnya. Ini untuk non elektrolit, sedangkan ini adalah penurunan titik beku untuk elektrolit. Sama halnya dengan yang di atas. P adalah berat pelarut, G zat terlarut, Ke penurunan titik beku molekuler, Mr adalah massa molekul. Contoh soalnya, 18 gram glukosa ya dilarutkan dalam 500 gram air, Kf 1,86. Di sini ditanyakan penurunan titik beku dan titik beku larutannya. Kita jawab penurunan titik beku delta F-nya rumusnya ini. Ya, kita ganti harga-harganya P500 ya. 180 kali 1,8. Jadi kalau dihitung hasilnya 0,372 derajat Celcius. Ini adalah penurunan titik beku. Sedangkan titik beku larutannya adalah 0 derajat dikurang delta TF. Jadi 0 derajat itu titik beku air itu 0 sebagai pelarut, dikurang delta TF 0,37. Jadi hasilnya minus 0,372 derajat Celcius. Inilah ya contoh soal untuk penurunan titik beku. Selanjutnya, tekanan osmotik. Osmosis adalah perpindahan partikel pelarut dari larutan encer ke larutan pekat. Ini kita punya larutan encer dan ini larutan pekat, maka terjadi aliran partikel dari encer ke pekat. Itu yang namanya osmosis. Rumusnya, tekanan osmosisnya adalah MRT atau P GMR 1000 per P RT ya, jadi rumusnya. Dan ini rumus untuk zat non elektrolit. Nah, ini M ini konsentrasi ya, R itu tetapan, dan T itu adalah Kelvin ya, ditambah 273 dari Celsius, massa molekul. Kemudian P sama dengan MRT dikalikan jumlah partikel ini untuk zat yang elektrolit ya, tapi lemah karena ada derajat ionisasi. Nah, kalau yang ini tekanan osmotik MRT kali N ini untuk elektrolit kuat. N adalah jumlah ion. Sebagai contoh, ada kalsium klorida terion menjadi Ca dan Cl- ini adalah elektrolit kuat, maka jumlah ionnya ya di sini ada 3. Nah, jadi nanti N-nya ada 3 ya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. 1,71 gram sukrosa
Sukrosa itu non elektrolit. Ya, di sini volumenya adalah 250. Jadi kita masukkan dalam air dengan volumenya 250. Suhunya 227 derajat Celcius. R diketahui. Berapa tekanan osmotik kita bahas. Ya, suhu Kelvinnya 300 ya. G 1,71, MR 342. Ya, 250 300 ya. Jadi hasilnya 4,92 atm. Ini tekanan osmosisnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini untuk konsentrasi yang sama ya. Satu titik didih elektrolit lebih besar dari titik didih larutan non elektrolit. Jadi titik didihnya lebih tinggi. Dan titik beku larutan elektrolit lebih rendah ya daripada non elektrolit. Tekanan osmotik larutan elektrolit lebih besar dari tekanan osmotik larutan non elektrolit. Nah, inilah ya bisa kita simpulkan. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, pembahasan sifat kolektif untuk tingkat